Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 2 dari pelaporan dan dari mata kuliah pelaporan dan analisis keuangan. Di bab 2 ini kami membahas tentang financial reporting and analysis. Untuk materi yang pertama yaitu ada reporting environment, yaitu laporan keuangan menurut undang-undang, terutama laporan keuangan merupakan produk terpenting dari lingkungan pelaporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan dinilai relatif terhadap yang pertama yaitu kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, dan yang kedua yaitu sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan industri, laporan analisis, dan pengungkapan sukarela oleh manajer. Yang berikutnya yaitu laporan keuangan wajib. Laporan keuangan wajib merupakan bagian terpenting dari proses pelaporan keuangan. Meskipun kita sudah familiar dengan laporan keuangan, terutama laporan tahunan, ada laporan keuangan wajib penting lainnya yang perlu ditinjau oleh analisis. Kami mengkategorikan laporan ini dapat dibagi menjadi laporan keuangan, pengumuman laba, dan laporan wajib lainnya. Next. Nah, laporan keuangan saat menganalisis, yaitu ada informasi triwulan. Kita perlu mengenai dua faktor pentingnya, yaitu yang pertama seasonality atau musiman. Saat meneliti tren, kita harus mempertimbangkan efek musiman. Misalnya, perusahaan retail memperoleh sebagian besar pendapatan dan laba pada kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk yang kedua yaitu penyesuaian akhir tahun. Perusahaan sering melakukan penyesuaian, misalnya untuk penghapusan inventaris pada kuartal terakhir. Banyak dari penyesuaian ini terkait dengan keseluruhan tahun. Hal ini membuat informasi triwulan kurang dapat diandalkan untuk tujuan analisis. Yang kedua yaitu pengumuman pendapatan. Laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tahunan dan triwulan baru tersedia untuk umum setelah laporan keuangan disiapkan dan diaudit. Jeda waktu ini biasanya berlangsung selama 1 hingga 6 minggu. Namun, perusahaan hampir selalu merilis informasi ringkasan utama kepada publik lebih awal melalui pengumuman laba. Pengumuman laba disediakan untuk pedagang di bursa saham melalui pita lebar yang sering dilaporkan di media keuangan seperti The Wall Street Journal. Pengumuman laba memberikan informasi ringkasan utama tentang posisi dan kinerja perusahaan untuk periode triwulan dan tahunan. Meskipun laporan keuangan memberikan informasi yang terperinci yang berguna dalam analisis, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar reaksi harga saham langsung terhadap informasi keuangan triwulan, setidaknya laba, terjadi pada hari pengumuman laba, bukan saat laporan keuangan lengkap dirilis. Ini berarti investor tidak memiliki pendapat untung dengan menggunakan informasi ringkasan yang telah dirilis sebelumnya. Informasi terperinci dalam laporan keuangan dapat dianalisis untuk memberikan wawasan tentang kinerja perusahaan dan prospek masa depan yang tidak tersedia dari informasi ringkasan dan pengumuman laba. Nah, yang ketiga yaitu adalah laporan hukum lainnya. Selain laporan keuangan, perusahaan harus mengajukan laporan lain kepada SEC. Beberapa laporan yang penting adalah pernyataan kuasa yang harus dikirim bersama dengan pemberitahuan rapat pemegang saham tahunan, formulir 8K yang harus diajukan untuk melaporkan keadaan tidak biasa seperti perubahan auditor, dan prospektus yang harus menyertai aplikasi untuk penawaran ekuitas. Nah, pada lampiran 2.1 mencantumkan laporan hukum utama dan sisinya yang ada di buku. Teman-teman bisa lihat sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib, di mana komponen utama laporan keuangan dan banyak laporan keuangan wajib lainnya adalah informasi akuntansi keuangan. Meskipun sebagian besar informasi akuntansi keuangan ditentukan oleh GAAP, faktor penentu lainnya adalah
penyusun atau manajer, dan mekanisme pemantauan dan penegakan yang memastikan kualitas dan integrasinya. Faktor yang pertama yaitu Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Laporan keuangan disusun sesuai dengan GAAP prinsip yang mencakup aturan dan pedoman akuntansi keuangan. Ada dua jenis GAAP yang umum digunakan. Yang pertama yaitu US GAAP yang berlaku di Amerika Serikat dan yang kedua yaitu IFRS yang digunakan sebagian besar negara di luar Amerika Serikat. US GAAP cenderung lebih rinci, sementara IFRS lebih berbasis prinsip. Di Amerika Serikat, standar akuntansi ditetapkan oleh FASB, Financial Accounting Standard Board, dan standar ini ditegakkan oleh SEC, Securities and Exchange Commission. IFRS ditetapkan oleh IASB atau International Accounting Standard Board yang berbasis di London. Meskipun ada perbedaan antara US GAAP dan IFRS, upaya sedang dilakukan untuk menyelaraskan keduanya. Faktor yang kedua yaitu manajer, di mana manajer memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan pelaporan keuangan yang jujur dan akurat. Mereka mengendalikan integritas sistem akuntansi dan catatan keuangan yang menjadi dasar laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002, CEO harus secara pribadi menandatangani keakuratan laporan keuangan. Meskipun standar akuntansi mengurangi subjektivitas, mereka tidak menghilangkan sepenuhnya. Karena manajer tetap memiliki kebebasan untuk memiliki metode akuntansi dan membuat estimasi dalam menentukan angka-angka laporan keuangan. Idealnya, kebebasan ini digunakan untuk meningkatkan kualitas informasi ekonomi, tetapi seringkali disalahgunakan untuk mengelola laba dan mempercantik laporan keuangan. Manajer juga mempengaruhi proses penetapan standar akuntansi, biasanya tentang standar yang dapat menurunkan laba yang dilaporkan, meningkatkan volatilitas laba, atau mengungkapkan informasi kompetitif. Faktor yang ketiga yaitu pemantauan dan mekanisme penegakan hukum. Mekanisme pemantauan dan penegakan hukum memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan. Beberapa di antaranya seperti SEC ditetapkan berdasarkan keputusan mekanisme lain seperti audit berkembang seiring waktu. Pentingnya mekanisme ini bagi kredibilitas dan kelangsungan pelaporan keuangan tidak dapat diabaikan begitu saja. Yang pertama yaitu auditor. Audit eksternal merupakan mekanisme penting untuk membantu memastikan kualitas dan keandalan laporan keuangan. Semua laporan keuangan perusahaan publik harus diaudit oleh akuntan publik bersertifikat CPA yang independen. Hasil audit adalah laporan auditor yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Inti dari laporan keuangan adalah dari satu laporan audit adalah opini audit. Auditor dapat yang pertama yaitu mengeluarkan opini bersih, yang kedua yaitu mengeluarkan satu atau lebih jenis pendapat wajar dengan pengecualian, atau yang ketiga tidak menyatakan pendapat apapun. Yang kedua yaitu tata kelola perusahaan. Monitor penting lainnya dari laporan keuangan adalah tata kelola perusahaan. Mekanisme tata kelola dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan memerlukan persetujuan dari Dewan Direksi Perusahaan. Banyak perusahaan menunjuk komite audit atau subkomite dewan untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Komite audit adalah ditunjuk oleh dewan dan diwakili oleh manajer dan pihak luar. Komite audit sering menyatakan dengan kewenangan dan tanggung jawab yang luas terkait dengan banyak aspek dari proses pelaporan. Nah, ini termasuk pengawasan, metode akuntansi, prosedur pengendalian internal, dan audit internal. Yang ketiga yaitu Komisi Sekuritas dan Bursa Efek (SEC) berperan aktif dalam memantau dan menegakkan standar akuntansi. Semua perusahaan publik harus menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Pernyataan 10 KS dan 10 QS dengan SEC. Staf
SEC memeriksa laporan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum, termasuk kepatuhan terhadap standar akuntansi. SEC telah melakukan tindakan penegakan hukum terhadap ratusan perusahaan selama tahun-tahun pelanggaran akuntansi. Untuk yang keempat, yaitu litigasi. Pemantauan penting lainnya bagi manajer dan auditor adalah ancaman litigasi. Jumlah ganti rugi terkait penyimpangan akuntansi yang dibayarkan oleh perusahaan, manajer dan auditor dalam dekade terakhir diperkirakan mencapai miliaran dolar. Ancaman litigasi dapat mempengaruhi manajer untuk mengadopsi praktik pelaporan yang lebih bertanggung jawab, baik untuk pengungkapan wajib maupun sukarela. Untuk faktor yang keempat, yaitu sumber informasi alternatif, di mana laporan keuangan telah lama dianggap sebagai sumber informasi alternatif. Salah satu sumber utama informasi alternatif adalah perkiraan dan rekomendasi analisis. Sumber lainnya adalah berita ekonomi, industri, dan perusahaan tertentu. Yang pertama yaitu informasi ekonomi, industri, dan perusahaan. Investor menggunakan informasi ekonomi dan industri untuk memperbarui perkiraan perusahaan. Contoh berita ekonomi makro yang mempengaruhi seluruh pasar saham meliputi data tentang pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, perdagangan luar negeri, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Dampak informasi ekonomi bervariasi di berbagai industri dan perusahaan berdasarkan persepsi paparan laba dan risiko industri atau perusahaan terhadap berita tersebut. Yang kedua yaitu pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela oleh manajer merupakan sumber informasi yang semakin penting. Salah satu katalis penting untuk pengungkapan sukarela adalah aturan safe harbor. Aturan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap kesalahan nyata oleh manajer yang melakukan pengungkapan sukarela. Ada beberapa motivasi untuk pengungkapan sukarela. Mungkin motivasi yang penting adalah tanggung jawab hukum manajer secara sukarela. Pengungkapan berita penting, terutama yang sifatnya merugikan, memiliki kemungkinan lebih rendah untuk dituntut oleh investor. Motivasi lainnya adalah penyesuaian ekspektasi. Yang keempat yaitu perantara informasi. Yang ketiga yaitu perantara informasi. Atau analisis yang memainkan peran penting dan unik dalam pelaporan keuangan. Di satu sisi, mereka mewakili kelompok pengguna yang canggih dan aktif. Di sisi lain, mereka merupakan satu-satunya sumber informasi alternatif yang paling penting. Dengan demikian, penyusun standar biasanya menanggapi tuntutan analisis serta ancaman yang mereka timbulkan sebagai sumber informasi yang bersaing. Perantara informasi menciptakan nilai dengan memproses dan mensintesis informasi mentah dan beragam tentang suatu perusahaan dan mengeluarkan dalam bentuk yang berguna untuk keputusan bisnis. Mereka dipandang melakukan satu atau lebih dari setidaknya 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu mengumpulkan informasi. Nah, ini melibatkan penelitian dan pengumpulan informasi tentang perusahaan yang tidak tersedia secara umum. Fungsi yang kedua yaitu penafsiran informasi. Tugas penting perantara adalah penafsiran informasi dengan cara yang bermakna secara ekonomi. Fungsi yang ketiga yaitu analisis prospektif. Nah, ini adalah tugas terakhir dan yang paling terlihat dari perantara informasi, melibatkan analisis bisnis dan analisis laporan keuangan. Output-nya meliputi perakiraan pendapatan dan arus kas. Untuk fungsi yang keempat yaitu rekomendasi. Analisis juga sering membuat rekomendasi khusus seperti rekomendasi beli atau tahan atau jual untuk saham dan obligasi. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya kita akan membahas terkait sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Pada bagian ini, kita membahas kualitas yang diinginkan, prinsip-prinsip, dan konvensi yang mendasari akuntansi keuangan. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan akuntansi serta relevansinya untuk analisis dan pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kualitas informasi akuntansi yang diinginkan. 3 kualitas utama yang diinginkan dalam informasi akuntansi yaitu relevansi, keandalan, dan perbandingan serta konsistensi. Yang pertama, relevansi. Relevansi adalah kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan. Informasi akuntansi dikatakan relevan jika dapat memberikan dampak pada keputusan ekonomi pengguna. Nah, ketepatan waktu adalah salah satu ciri relevansi. Laporan keuangan interim seperti laporan kuartalan membantu memenuhi kebutuhan informasi yang tepat waktu, sehingga keputusan yang dapat diambil berdasarkan data yang up-to-date. Yang kedua, ada keandalan. Informasi akuntansi harus dapat diandalkan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Untuk informasi dianggap andal harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, keterverifikasian. Informasi harus dapat diverifikasi, artinya pihak ketiga dapat memeriksa dan memastikan kebenaran informasi tersebut. Yang kedua, kesetiaan representasional. Informasi harus mencerminkan keadaan nyata atau realitas ekonomi yang mendasarinya. Ini memastikan bahwa informasi disajikan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang ketiga, ada netralitas. Informasi harus bebas dari bias. Ini berarti informasi disajikan secara objektif tanpa pengaruh kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Yang ketiga, ada perbandingan dan konsistensi. Perbandingan untuk informasi akuntansi menjadi berguna. Ia harus memungkinkan perbandingan antara perusahaan. Ini berarti bahwa informasi harus diukur dengan cara yang serupa di seluruh perusahaan sehingga analisis bisa dilakukan secara efektif. Konsistensi. Informasi harus konsisten dalam metode pengukuran dari waktu ke waktu. Artinya, metode yang digunakan untuk mencatat transaksi harus tetap sama dari periode ke periode untuk memastikan bahwa perusahaan dalam informasi akuntansi disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi, bukan karena perubahan metode pengukuran. Selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang prinsip penting akuntansi di mana yang pertama ada akuntansi akrual. Akuntansi akrual ini yaitu suatu metode akuntansi yang mengakui pendapatan dan biaya saat mereka terjadi, bukan saat uang tunai diterima atau dibayar. Dan contohnya pendapatan ini diakui pada saat pendapatan tersebut diperoleh, yaitu ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan, bukan saat pembayaran diterima. Dan yang kedua yaitu ada biaya historis dan nilai wajar, di mana biaya historis ini yaitu prinsip ini mengukur tentang aset dan kewajiban berdasarkan biaya transaksi yang terjadi di masa lalu, di mana aset ini dicatat pada nilai biaya yang dibayar saat perolehan. Kelebihan dari biaya historis ini yaitu bersifat objektif dan dapat diverifikasi, tetapi kelemahannya yaitu tidak mempertimbangkan perubahan nilai pasar dan dalam membuat laporan keuangan kurang relevan seiring waktu. Dan nilai wajar itu sendiri yaitu prinsip yang mengukur aset dan kewajiban berdasarkan nilai pasar saat ini, yaitu nilai yang dapat diperoleh jika aset dijual atau kewajiban yang diselesaikan saat ini. Kelebihan dari nilai wajar ini sendiri yaitu menyediakan informasi yang lebih terkini dan relevan tentang nilai aset dan kewajiban, dan sedangkan kelemahannya yaitu penilaian ini biasanya subjektif dan sulit untuk divalidasi secara objektif atau tergantung pada ketersediaan pasar. Dan prinsip yang ketiga yaitu materialitas, di mana materialitas ini mengacu pada pentingnya informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Penerapannya yaitu informasi ini dianggap material jika di kelalaian atau di kesalahan dalam penyajian dapat mempengaruhi keputusan ekonomi atau pengguna. Dan masalahnya yaitu seringkali pada prinsip materialitas ini digunakan untuk menghindari pengungkapan informasi yang mungkin dianggap tidak penting atau merugikan.
Dan yang terakhir yaitu prinsip konservatisme, di mana prinsip ini melibatkan pelaporan pandangan yang paling pesimis dalam kondisi ketidakpastian. Dalam prinsip konservatisme ini, pengakuan keuntungannya yaitu diakui setelah mereka direalisasikan atau dikonfirmasi secara pasti. Dan pengakuan kerugiannya ini diakui segera ketika ada indikasi bahwa nilai aset ini menurun atau kewajiban ini meningkat. Dan dampak dari hal tersebut, konservatisme ini mengurangi keandalan dan relevansi laporan keuangan karena secara selektif menunda pengakuan keuntungan sementara itu mencatat kerugian. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang relevansi dan keterbatasan akuntansi, di mana relevansi ini sangat penting untuk memahami bagaimana informasi akuntansi ini digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan. Relevansi dalam akuntansi finansial penting untuk menganalisis karena mencatat dan merangkum aktivitas bisnis. Meskipun tidak sempurna, akuntansi ini adalah satu-satunya sistem yang relevan dan yang handal. Dan yang selanjutnya yaitu keterbatasan, di mana keterbatasan pada laporan keuangan ini dirilis setiap kuartal, sedangkan informasi alternatif dirilis hampir real time. Dan frekuensinya pada laporan keuangan diterbitkan secara periodik, sedangkan informasi alternatif dirilis lebih sering. Dan untuk orientasi pada masa depannya ini, informasi alternatif seringkali lebih fokus pada proyeksi masa depan dibandingkan dengan laporan keuangan yang berbasis biaya historias. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam akuntansi akrual. Laporan keuangan umumnya disusun berdasarkan akuntansi akrual yang dianggap lebih unggul dibandingkan dengan akuntansi kas dalam mengukur kinerja dan kondisi keuangan. Saat ini, pendukung akrual percaya bahwa ini memberikan indikasi lebih baik tentang kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas, sementara para kritikus melihatnya sebagai sistem yang rumit dan rentan terhadap manipulasi yang bisa mengaburkan informasi arus kas sebenarnya. Meskipun demikian, ini menekankan pentingnya memahami kedua metode ini karena keduanya memiliki peran signifikan dalam analisis keuangan yang efektif. Dan selanjutnya ada 8 kerangka utama konsep dari akuntansi akrual ini. Yang pertama ada yang namanya kesederhanaan arus kas. Arus kas mudah dipahami dan dihitung, tetapi memiliki keterbatasan dalam mengukur kapasitas menghasilkan uang tunai dari perusahaan, karena sebagian besar transaksi bisnis dilakukan secara kredit dan investasi jangka panjang. Yang kedua, keterbatasan akuntansi arus kas. Akuntansi arus kas seringkali gagal memberikan gambaran yang relevan tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, terutama karena tidak mencerminkan transaksi kredit dan manfaat jangka panjang dari investasi. Yang ketiga, tujuan akuntansi akrual. Akuntansi akrual bertujuan untuk memberikan informasi tentang dampak kegiatan bisnis terhadap arus kas masa depan dengan mengenali pendapatan dan pengeluaran saat mereka terjadi, meskipun arus kasnya belum terjadi. Yang keempat ada hubungan akrual dan arus kas. Akuntansi akrual dan arus kas berbeda dalam hal waktu pengakuan arus kas. Akrual mencakup penyesuaian yang memisahkan pendapatan dari arus kas dan pencerminan perbedaan waktu dan pencocokan antara arus kas dan aktivitas bisnis. Yang kelima ada proses akrual. Akuntansi akrual melibatkan dua prinsip, yaitu pengakuan pendapatan dan pencocokan pengeluaran. Pendapatan diakui ketika pendapatan diakui ketika diperoleh, sementara
pengeluaran dicocokkan dengan pendapatan terkait atau diakui periode yang terjadi. Yang keenam, akrual jangka pendek dan panjang. Akrual jangka pendek terkait dengan perbedaan waktu antara pendapatan dan arus kas yang muncul dalam modal kerja. Sedangkan akrual jangka panjang terkait dengan kapitalisasi aset dan lebih kompleks serta subjektif. Yang nomor 7, kelebihan akrual. Akuntansi akrual mengatasi masalah waktu dan pencocokan yang melekat dalam akuntansi kas, memungkinkan penilaian kondisi keuangan dan kinerja perusahaan secara lebih akurat dalam jangka pendek. Yang terakhir, pentingnya akrual untuk analisis. Akrual jangka pendek seringkali lebih berguna dalam penilaian perusahaan karena memiliki implikasi arus kas yang lebih langsung dan mudah ditentukan dibandingkan dengan akrual jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum itu, relevansi akuntansi akrual mempunyai keunggulan konseptual akuntansi akrual dibandingkan dengan arus kas karena laporan laba rugi berbasis akrual lebih relevan untuk mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan kas di masa saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, terbagi menjadi dua relevansi akrual. Yang pertama adalah relevansi akrual jangka pendek dan relevansi akrual jangka panjang. Relevansi akrual jangka pendek yaitu diperbaikinya relevansi akuntansi dengan cara mencatat pendapatan dan beban saat terjadinya pada saat itu juga. Nah, selanjutnya adalah relevansi akrual jangka panjang, yaitu melihat penggunaan akrual jangka panjang bahwa arus kas bebas dihitung dengan mengurangkan investasi jangka panjang dari arus kas operasi. Baik, untuk selanjutnya adalah keunggulan akrual dalam menyajikan informasi relevan atas kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan dan memprediksi arus kas di masa depan. Terdapat 3 keunggulan. Yang pertama adalah kinerja keuangan, di mana pengakuan pendapatan memastikan bahwa semua pendapatan yang dihasilkan dalam suatu periode telah diakui. Kemudian yang kedua adalah akuntansi akrual menghasilkan akun neraca yang lebih relevan, menggambarkan kondisi sumber daya tersedia untuk menghasilkan aliran kas di masa depan. Yang ketiga adalah prediksi arus kas masa depan, di mana laba akrual ini merupakan prediksi arus kas di masa datang yang lebih baik karena memiliki 2 alasan. Yang pertama adalah melalui pengakuan pendapatan yang mencerminkan konsekuensi arus kas di masa depan. Kemudian yang kedua adalah akuntansi akrual mengaitkan arus kas masuk dan keluar dengan lebih baik sepanjang waktu melalui proses pengaitan. Selanjutnya adalah analisis implikasi akuntansi akrual. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa akuntansi akrual lebih unggul dibandingkan dengan akuntansi kas basis dalam mengukur kinerja dan kondisi keuangan serta dalam meramalkan arus kas di masa depan. Nah, di sini terdapat mitos akrual dan arus kas. Yang pertama adalah semua arus kas memiliki nilai relevan. Itu adalah mitos. Dan semua penyesuaian akuntansi akrual tidak relevan dalam hal nilai. Arus kas tidak dapat dimanipulasi. Kemudian semua laba dimanipulasi. Dan yang kelima adalah tidak mungkin untuk terus-menerus meningkatkan laba untuk jangka waktu panjang. Nah, dari kelima tersebut adalah mitos, akrual, dan arus kas. Selanjutnya adalah fakta tentang akrual dan arus kas. Yang pertama adalah akuntansi laba akrual lebih relevan dibandingkan arus kas. Kemudian arus kas lebih andal dibandingkan akrual. Kemudian adalah angka akuntansi akrual dapat menyebabkan distorsi akuntansi. Dan yang keempat adalah nilai perusahaan dapat ditentukan dengan angka akuntansi akrual. Nah, dari keempat tersebut adalah fakta tentang akrual dan arus kas. Materi selanjutnya yaitu tentang the concept of income. Konsep pendapatan. Pendapatan merupakan ringkasan efek bersih dari operasi bisnis dalam periode tertentu. Untuk pendapatan ekonomi mengukur perubahan kekayaan pemegang saham dan mencakup komponen yang direalisasikan dan tidak direalisasikan. Selanjutnya untuk pendapatan permanen merupakan rata-rata pendapatan stabil sepanjang umur bisnis. Dan pendapatan permanen ini mirip dengan kekuatan penghasilan berkelanjutan.
Selanjutnya yaitu tentang pendapatan operasional dan pendapatan akuntansi. Pendapatan operasional adalah pendapatan dari kegiatan operasional perusahaan, mengabaikan biaya finansial seperti bunga. Pendapatan ini berasal dari kegiatan bisnis utama dan tidak termasuk biaya finansial. Selanjutnya untuk pendapatan akuntansi. Pendapatan akuntansi didasarkan pada akuntansi akrual, mencerminkan aspek pendapatan ekonomi dan permanen namun tidak secara langsung mengukur keduanya. Berdasarkan aturan akuntansi akrual, seringkali tidak mencerminkan nilai ekonomi atau permanen secara akrual. Selanjutnya yaitu tentang penyesuaian pendapatan. Terdapat 3 pendapatan yaitu pendapatan permanen, pendapatan ekonomi, dan juga pendapatan operasional. Pendapatan permanen merupakan identifikasi dan eliminasi komponen non-recurring untuk menilai penghasilan inti. Untuk pendapatan ekonomi merupakan pendekatan inklusif untuk semua komponen pendapatan, baik yang berulang maupun tidak berulang. Untuk selanjutnya yaitu pendapatan operasional merupakan fokus pada pendapatan dari kegiatan operasional utama tanpa mempertimbangkan item non-recurring. Materi selanjutnya yaitu mengenai fair value accounting. Fair value accounting adalah metode penilaian aset dan kewajiban berdasarkan nilai pasar saat ini pada tanggal pelaporan keuangan. Berbeda dengan model biaya historis yang menggunakan harga dari transaksi masa lalu. Meskipun penerapan fair value accounting masih terbatas, ada kecenderungan yang kuat menuju adopsi yang lebih luas di masa depan, yang dapat mengubah secara mendasar sifat pelaporan keuangan. Selanjutnya ada consideration in measuring fair value, di mana secara formal SFAS 157 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga tukar, yaitu harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, di sini ada 5 aspek definisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pengukuran berdasarkan tanggal, yaitu di mana nilai wajar aset atau kewajiban diukur pada tanggal tertentu seperti tanggal neraca dan bukan pada tanggal pembelian awal. Yang kedua ada transaksi hipotesis, di mana penilaian didasarkan pada transaksi hipotesis yang berarti penjualan sebenarnya tidak perlu terjadi. Yang ketiga ada transaksi yang teratur, di mana nilai wajar mencerminkan harga pertukaran dalam kondisi normal, bukan kondisi luar biasa. Yang keempat ada pengukuran berbasis pasar, yaitu di mana nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar, bukan nilai spesifik entitas. Nah, yang terakhir ada harga keluar, di mana nilai wajar adalah harga di mana bisnis dapat menjual aset atau mentransfer kewajiban, bukan harga pembelian. Selanjutnya ada hierarchy of input, di mana nilai wajar dapat diestimasi meski tanpa pasar aktif. Namun, estimasi yang tidak berdasarkan harga langsung kurang dapat diandalkan. Oleh karena itu, ditetapkan hierarki input nilai wajar yang mencakup input observable dari harga pasar independen dan input unobservable yang berdasarkan pada asumsi perusahaan. Nah, terdapat 3 level input dalam hierarki ini. Level yang pertama yaitu harga dari pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang sama. Level 2 yaitu harga dari pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang serupa atau dari pasar yang tidak aktif. Dan level yang ketiga yaitu input tidak dapat diamati yang mencerminkan asumsi manajemen perusahaan. Materi yang terakhir ada analisis implication, di mana akuntansi nilai wajar mengukur aset dan kewajiban berdasarkan nilai pasar saat ini, berbeda dari biaya historis. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari akuntansi nilai wajar itu sendiri. Kelebihan yang pertama, informasi lebih terkini, mana mencerminkan nilai pasar yang aktual. Yang kedua, ada pengukuran yang konsisten, di mana menggunakan kriteria yang sama untuk semua aset dan kewajiban. Yang ketiga, ada keterbandingan lebih baik, mempermudah perbandingan antara laporan keuangan. Yang keempat, atau yang terakhir, mengurangi bias, di mana memberikan informasi yang lebih netral dan berguna untuk analisis ekuitas. Dan selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, ada objektivitas rendah. Penggunaan input level 3 bisa kurang objektif dan lebih bergantung pada asumsi. Yang kedua, ada rentan manipulasi. Input level 3 dapat mempermudah manipulasi laporan keuangan. Yang ketiga, ada volatilitas pendapatan, di mana fluktuasi nilai wajar dapat menyebabkan pendapatan yang tidak stabil. Dan kekurangan yang terakhir adalah kurangnya konservatisme, di mana dapat mengabaikan risiko downside yang penting bagi kreditor. Di sini kelompok kami mengambil soal dari problem 22,
tentang financial reporting has been likened to cartography. Informasi tidak bisa bersifat netral dan karena itu tidak bisa diandalkan. Jika informasi tersebut dipilih atau disajikan dengan tujuan menghasilkan efek tertentu pada perilaku manusia, kualitas netralitas inilah yang membuat sebuah peta dapat diandalkan. Dan saya percaya sifat dasar akuntansi adalah kartografis. Akuntansi adalah pemetaan keuangan. Semakin baik petanya, semakin lengkap ia menggambarkan fenomena kompleks yang dipetakan. Kita tidak bisa menilai peta berdasarkan efek perilaku yang ditimbulkannya. Distribusi kekayaan alam atau curah hujan yang ditampilkan pada peta dapat menyebabkan pergeseran populasi atau perubahan lokasi industri yang mungkin disukai atau tidak disukai oleh pemerintah. Hal itu tidak seharusnya menjadi perhatian kartografer. Kita menilai petanya berdasarkan seberapa baik peta tersebut mewakili fakta. Orang kemudian bisa bereaksi terhadap peta tersebut sesuai keinginan mereka. Di sini kita diminta untuk menjelaskan mengapa netralitas adalah kualitas yang sangat penting dalam laporan keuangan. Netralitas memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang jujur dan tidak bias, memungkinkan penggunaan membuat keputusan berdasarkan fakta yang akurat. Tanpa netralitas, laporan keuangan bisa menyesatkan yang berpotensi menyebabkan keputusan yang salah. Selanjutnya yaitu tentang identifikasi contoh-contoh kurangnya netralitas dalam laporan akuntansi. Contoh ketidaknetralan dalam laporan akuntansi yaitu yang pertama tentang manajemen laba, memanipulasi pengakuan pendapatan atau biaya untuk mencapai target tertentu. Yang kedua yaitu tentang akuntansi agresif, melebih-lebihkan aset atau meremehkan kewajiban untuk memberikan citra yang lebih baik. Yang ketiga yaitu tentang pengungkapan selektif, menyajikan informasi positif sambil menyembunyikan data yang kurang menguntungkan. Yang keempat yaitu tentang akuntansi kreatif, tentang menggunakan celah atau fleksibilitas standar akuntansi untuk memanipulasi laporan keuangan. Ketidaknetralan seperti ini dapat merusak keandalan laporan keuangan dan menyesatkan pengguna dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.